Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya harus menjelaskan dulu beberapa hal. Jika zaman sekarang ini belum zamannya Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, ataukah tunggu beberapa puluh tahun lagi, barulah tiba zamannya Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi? Berarti informasi yang selalu kami sampaikan bukanlah tentangnya, tetapi mengenai seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini. Apabila pada zaman sekarang ini memang sudah zamannya Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, berarti kami yakin setiap informasi yang kami sampaikan adalah tentangnya, karena hanya manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Kami meyakininya sebagai khalifah Allah yang telah hadir pada zaman sekarang ini karena di dalam dirinya sudah mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun sudah mewarisi Nur Muhammad ataupun nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Kami meyakini seseorang itu sebagai Imam Mahdi karena para ulama mengatakan bahwa sosok Imam Mahdi yang sebenarnya adalah sosok manusia yang berjiwa kerasulan dan mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW, dan jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jika setiap informasi yang selalu kami sampaikan bukanlah informasi tentang sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, berarti kami yakin informasi yang selalu kami sampaikan adalah informasi tentang seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini. Kami juga meyakininya sebagai khalifah Allah karena di dalam dirinya sudah mewarisi ruh yang tunggal. Itulah bapak dari segala ruh yang sudah bersemayam di dalam dirinya. Kenapa kami bisa mengetahui bahwa di dalam dirinya sudah bersemayam induk daripada Nur Muhammad ataupun sudah bersemayam ruh yang tunggal, yaitu bapak dari segala ruh? Karena itu semua diketahui melalui petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah karena hasil cerita dari banyak orang, bukan pula diketahui dari riwayat si ini ataupun si itu. Setiap manusia yang hidup di bumi ini masing-masing memiliki nama rohani, dan sangat jarang ada manusia yang bisa mengetahui nama rohaninya sendiri, termasuk saya ataupun kami sendiri. Karena yang bisa mengetahui nama rohani setiap manusia yang hidup di muka bumi ini hanyalah bapak rohani itu sendiri. Berbeda dengan nama jasad yang sejak kecil sudah ada diberikan oleh orang tua yang melahirkan kita. Setiap nabi dan rasul pasti akan mengetahui nama rohaninya sendiri, karena akan diberitahukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Begitupun dengan setiap manusia pilihan Allah pada setiap zamannya yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, ataupun setiap manusia pilihan Allah yang mewarisi isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW, pasti akan mengetahui juga tentang nama rohaninya sendiri melalui petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitupun dengan seorang manusia pilihan Allah yang akan menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini, yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Pasti sudah mengetahui nama rohaninya sendiri. Walaupun sang khalifah ataupun Imam Mahdi sudah mengetahui nama rohaninya sendiri, tidak mungkin beliau memberitahukannya kepada sembarang orang, kecuali kepada orang-orang terdekatnya saja yang bisa dipercayai olehnya. Apakah penting kita mengetahui nama rohani seorang khalifah Allah? Apa untungnya kita mengetahui nama rohani seorang khalifah Allah? Jika sudah mengetahui nama rohani seorang khalifah Allah, apa manfaatnya? Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Sangat penting jika kita bisa mengetahui nama rohani seorang khalifah ataupun Imam Mahdi. Karena jika kita menyebut namanya, pasti sosoknya akan datang dan ada di dekat kita. Bagi orang yang indigo atau mempunyai kelebihan, ketika sosoknya datang, pasti akan bisa melihatnya. Dan bagi orang biasa yang tidak bisa melihat kedatangan sosoknya, ketika disebut namanya, pasti akan datang dan mungkin bisa merasakan kedatangannya. Keuntungan dan manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengetahui nama rohani seorang khalifah Allah yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Di saat dalam keadaan bahaya ataupun dalam keadaan susah, walaupun kita belum mengenal sosoknya, jika kita benar dalam menyebut nama rohaninya, pasti sosoknya akan datang dan langsung membantu kita. Itulah yang namanya syafaat. Kita bisa mendapatkan syafaat darinya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi bisa memberikan syafaat atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau adalah pewaris dan penerus Rasulullah. Beliau bisa memberikan syafaat kepada manusia yang beriman dan bertakwa yang hidup pada zaman sekarang ini. Beliau juga bisa memberikan syafaat kepada orang yang beruntung yang sudah mengenal dan dekat dengannya, walaupun orang itu bukanlah ahli ibadah. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui nama rohani seorang khalifah Allah yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi? Sementara nama rohani kita sendiri saja kita tidak tahu. Jika kita sudah mendapatkan petunjuk dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita akan bisa dipertemukan dengan kekasih pilihannya yang menjadi khalifah Allah yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Jika kita beruntung, sudah mengenal dan mengetahui keberadaan sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi, mungkin beliau sendiri yang akan memberitahukan langsung kepada kita mengenai nama rohaninya, itu pun jika kita dipercayai olehnya. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi bisa mengetahui, bisa membaca hati dan pikiran seseorang tentang ikhlas atau tidaknya seseorang yang datang kepadanya. Jika seseorang yang datang kepadanya benar-benar ikhlas dan menjadi pengikutnya yang ingin sampai dan berjumpa dengan Allah, maka beliau akan terus membimbingnya hingga seseorang itu bisa mengenal Allah secara lahir dan batin. Dan jika seseorang itu datang kepadanya untuk menjadi pengikutnya hanya karena ingin mendapatkan suatu kelebihan ataupun kesaktian, maka beliau akan tetap membimbingnya, tetapi beliau tidak akan memberitahukan
tentang rahasia ketuhanan, termasuk tidak memberitahukan mengenai nama rohaninya.